yang menyusui atau hamil gitu ya. Ya karena belum punya pengalaman mungkin ya, mungkin ya. Oh. Oke, pertama saya langsung ke materi ya, biar tidak lama. Ini kenapa slide pertama saya kasih cover begitu, jadi biar tidak kemana-mana. Jadi kita hanya di kotak Syafi'iyah saja. Karena kalau di luar kotak Syafi'iyah itu akan berbagai macam pendapat. Kayak di rata-rata kebiasaan haid, ada yang mengatakan kalau di Syafi'iyah itu karena eksperimennya beliau itu adalah di seperti cuaca atau iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, ketika iklim dan cuacanya itu berbeda, otomatis siklus haid atau darah yang keluar pada perempuan, ini perempuan ya, bukan laki-laki ya, karena kalau keluar pada laki-laki meskipun itu 15 hari merah, itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi kaitannya dengan kesehatan ya. Oke, slide berikutnya ini kita percepat saja, speed version. Jadi kita tidak pakai slow motion karena ini sudah teorinya katanya kan semuanya sudah mahir semua kan ya. Jadi kita praktek di sini adalah kita contoh-contoh saja. Jadi kalau misalkan begini hukumnya bagaimana begitu. Saya kok deg-degan ya karena tidak terbiasa dengan forum sebanyak ini. Biasanya lebih banyak dari ini. Oke, iya karena sebenarnya jujur ini karena udah di sini, sebenarnya ada acara juga di tempat lain bersamaan dengan ini gitu. Cuma saya lebih memilih TA gitu. Ya karena di acara yang lain saya nggak diundang. Oke, kembali ke materi haid. Cukup dibaca saja. Itu darah yang keluar dari seorang perempuan. Oke, paham kan ya? Usianya 9 tahun Hijriah. Ini nanti ada penjelasan detailnya. Dalam kondisi sehat dan bukan karena melahirkan. Jadi kalau di luar itu sudah otomatis bukan haid. Lanjut. Usia haid bisa padang ya, kelihatan ya? Ya. Baik pemirsa yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di rumah. Saya miring. Oh. Ya saya bacakan saja. Usia haid. Nah, ini contohnya misalkan di tanggal 27 dia pas usia 9 tahun. Ini Hijriah, bukan pakai Masehi. Di tanggal 27 dia usia genap 9 tahun. Nah, di tanggal 17 sampai 19 dia keluar darah. Maka status hukumnya dihukumi haid. Mengapa? Karena boleh kurang dari usia 9 tahun asalkan kurangnya seukuran minimal masa suci. Oke, aman ya sampai di sini? Oke, lanjut. Di tanggal ini masih tentang usia, tetap di tanggal 27 dia pas usia 9 tahun, sempurna 9 tahun. Nah, tapi di sini kasusnya adalah keluarnya darah itu di tanggal 1 sampai 4. Nah, karena di sini di luar jangkauan 15 hari minimal masa suci, jadi keluar darah di tanggal 1 sampai 4 itu tidak bisa dimasukkan kategori haid, istihadah semua. Kalau misalkan dia terlanjur tidak sholat atau tidak puasa, maka ya terpaksa saya katakan dia wajib diqodho begitu. Jadi ke garis besarnya adalah bahwa kalau misalkan keluar di sebelum 9 tahun
tapi itu batas maksimalnya adalah minimal masa suci. Kenapa kok 15 hari? Yaitu minimal masa suci itu kan 15 hari. 15 hari 15 malam. Maksudnya 15 hari 15 malam itu kalikan 24 jam. Karena kalau misalkan cuma bilang 15 hari, itu bisa jadi malamnya nggak kena. Jadi kalau misalkan kita bilang 1 hari, itu 12 jam. Padahal yang dimaksud di dalam haid di sini adalah 1 hari 1 malam 1 kali 24 jam. Oke, gitu. Oh, ini masih tentang usia haid. Nah, di tanggal 27 tetap dia usianya sempurna 9 tahun. Tapi keluarnya darah itu di 11, slide-nya dilanjut. Di 11 sampai 14. Nah, ketentuannya adalah tanggal 11 sampai 14 itu tidak semuanya dihukumi istihadah, tapi ada yang dihukumi istihadah 11 sampai 11 sampai berapa ini? 12 sampai 13 istihadah, 13 sampai 14 dihukumi haid. Oh, 11 ini ya, 11 sampai 13 ini dihukum istihadah karena masih di luar jangkauan 16 hari, sedangkan 1 hari sisanya itu dihukumi haid. Pokoknya kalau misalkan ini salah hitungan ya, saya nggak ngitung ini salah mungkin. Jadi kalau misalkan di luar jangkauan 16 hari, itu darahnya yang keluar, apapun warnanya, mau hijau, kuning, kelabu, apapun itu istihadah, tidak masuk kategori haid. Kelabu ya, nggak ada. Waktu haid itu ya seperti biasa, minimal 24 jam, 1 hari 1 malam. Rata-rata kalau kita ya, ini karena Syafi'iyah version, jadi 6 atau 7 hari. Kalau misalkan maksimal 15 hari sama malamnya, biasanya ya 15 hari 15 malam. Kalau misalkan di luar itu 3 hari, 8 hari, 9 hari, apakah itu tidak termasuk haid? Iya masuk, cuma enggak termasuk minimal, enggak masuk rata-rata, tidak masuk maksimal. Nafas dulu ya. Dari tadi enggak nafas. Berapa kali ini nafasnya? Lanjut, slide berikutnya. The real 24 jam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bisa jadi banget, keseringan banget ini tidak mungkin tidak jadi, bisa jadi sering terjadi nih. Keluar darah full selama 24 jam, itu biasa. Jadi yang dihukumi selama misalkan 1 bulan atau sebulan lah misalkan, atau dalam seminggu, itu cuma keluarnya 24 jam, itu pun full 1 hari. Misalkan di hari pertama puasa gitu ya, 24 jam full non-stop. Ketika di saldo ya 24 jam gitu, misalkan di akhir 24 jam. Nah, itu kan mencukupi kriteria minimal haid. Nah, jadi berarti semuanya ya haid. Itu normal. Next. Nah, bulat-bulatan itu kalau kalian ngelihat, lihat ya, itu ada bulatan-bulatan merah, itu artinya adalah darah. Kenapa kok bulat-bulat? Karena itu tidak memenuhi tanggal 2 di hari itu. Jadi di tanggal 2, 3, 5, 7 itu ada bulat-bulatan 4 bulat itu di 4 tanggal itu tidak penuh tanggalnya. Jadi enggak penuh 24 jam. Ya anggap saja misalkan di tanggal 2 cuma 10 jam misalkan ya. Jadi ini darahnya tidak hujan deras gitu. Ya tidak banyak gitulah. Nah, jadi 1 hari itu mungkin cuma 5 jam. Nah, tetapi ketika di total dalam waktu 7 hari ini nyampe 24 jam. Nah, berarti ini kebetulan minimal masa haid bersamaan dengan rata-rata masa haid 6 atau 7 kan ya tadi dikatakan oleh Syafi'iyah. Oke, berarti semuanya haid. Kalau misalkan terlanjur sholat atau puasa di kosong-kosong merah-merah itu, di sela-sela itu, nah nanti setelah pesan-pesan berikut ada. Oke, lanjut. Darah keluar sampai 24 jam selama 15 hari. Nah, ini adalah minimal masa haid tapi bersamaan dengan durasi maksimal. Jadi ini mau
minimal 24 jam, tapi ternyata baru ketemu setelah dihitung selama 15 hari. Jadi tiap hari itu enggak istiqomah gitu. Jadi keluarnya cuma di tanggal 1 setitik, tanggal 4 setitik, tanggal 6 2 titik, 3 titik. Ketika dijumlah selama 15 hari itu nyampe 24 jam. Ya haid semua. Itu namanya, istilahnya berarti kesimpulannya minimal aqallul haid itu ada 3. Ada aqall ma'al wahdah, berarti yang satu hari satu malam 24 jam. Ada aqall ma'al ghalib, berarti yang 24 jam bersamaan dengan rata-rata durasi haid. Ada yang aqall ma'al aksar. Aksar itu aksar maksimal. Nah, jadi minimal masa haid bersamaan dengan maksimal masa haid. Untuk mendapatkan jumlah 24 jam itu butuh sampai 15 hari gitu. Ini saya yakin kalau misalkan terjadi, orang ini bakalan sholat, bakal puasa. Di kosong-kosongnya itu, di bersih-bersihnya itu. Slide berikutnya. Ya ini yang dimaksud saya tadi. Ada yang kelewat, bukan kelewat sih, tapi memang pembahasannya memang saya sengaja letakkan di sini, jadi saya memang sengaja lewatkan gitu, tentang darah yang terputus-putus. Ini biasa terjadi kan? Iya. Ya. Jadi tidak full gitu, tidak tiap hari. Nah, bagaimana ketentuannya? Semua darah yang keluar itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kalau misalkan pendapat yang pertama itu bisa disebut haid semua, itu adalah sebutannya kita tahu selama ini viral dengan sebutan qaul sahab. Ya, sahab itu artinya adalah menjalar katanya. Menjalar apa? Pokoknya jadi dia itu qaul yang menganut sahab itu dari yang ada darahnya itu dijalarkan ke yang kosong. Jadi yang kosong itu dianggap ada darahnya, otomatis dihukumi haid. Dengan begitu, kalau dia sholat, kalau dia puasa, batal menurut qaul sahab. Ya diqodho sholatnya, puasanya. Sengaja salah. Nah, yang kedua, qaul laqat. Qaul laqat itu yang mengatakan bahwa ketika tidak ada darah suci, ketika ada darah haid. Ketika ada darah haid, ketika tidak ada darah ya suci. Nah, dengan begitu jika ikut qaul laqat, maka kalau dia puasa sah, tidak perlu diqodho, kalau dia sholat ya sah. Nah, sebelum ke nifas, ada yang sampai di sini mungkin mau dibuka pertanyaan dulu, Mbak Hilmi. Ya, di sini udah ada 7 pertanyaan ya, Sada. Ya, nanti ya bagi yang nggak kebagian nanti ya bisa langsung chat pribadi. Mungkin Japri ya. Itu dari peserta yang DM IG ya. Nah, mungkin dari peserta yang offline satu bisa jadi biar punya kesempatan yang sama gitu ya. Mungkin yang dari IG dulu, Mbak. Ya, langsung saja ya, Sada. Pertanyaan pertama. Ya, gak usah disebutkan namanya katanya ya. Ini rahasia. Ya, yang pertama pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tersebut menunda-nunda masa suci? Menunda masa suci ya karena males naik surau, males apalah pokoknya Sada yang berhubungan dengan ya belum nyuci mukena. Ya banyak lah ya pokoknya permasalahan. Menunda haid, menunda suci kan? Ya menunda masa suci, ya. Lalu gimana hukumnya ketika
Seharusnya dia ingkitoknya mungkin di sekarang ya Ustazah, di Isya sekarang. Dia menunda masa suci. Ya, menunda suci mungkin 2 hari ya Ustazah. 2 hari, oh enggak lah, kebanyakan. Menunda suci keesokan harinya Ustazah sampai duhur. Yang pertama, bagaimana hukum puasanya? Apakah tetap boleh puasa di hari itu? Ya, terus yang kedua, oh enggak, itu aja deh Ustazah. Itu dulu Ustazah. Baik sekali. Pertanyaannya adalah dengan kata menunda saja ya, menunda itu, menunda apapun itu tidak baik ya. Menunda pulang itu bukan menunda tapi ditunda ya. Menunda suci gini, misal itu sering kayaknya terjadi, mungkin juga sebagian dari pengalaman beberapa orang. Jadi beda ya antara suci dengan ikito. Nah, ingkito itu adalah istilah untuk terputus darahnya. Jadi maksudnya darahnya udah habis gitu. Darahnya udah berhenti di hari apa? Hari ini. Hari ini adalah hari Jumat. Sudah selesai tuh, kita cek, udah selesai, udah bersih-bersih banget ya. Nah, karena ini Jumat ya, karena hari Jumat itu biasanya ibadahnya itu selalu ya lumayan berat di musola, akhirnya dia memutuskan untuk tidak sucian dulu di hari itu. Padahal dia sudah tidak keluar darah, darahnya sudah berhenti gitu, sudah bersih. Nah, tinggal mandi doang. Nah, tapi dia tidak sucian. Jadi ketika ditanya oleh ketua kamarnya atau ubudiahnya, alasannya adalah masih haid gitu. Padahal dia bukan masih haid, tapi tidak mandi doang kan ya. Sebenarnya sudah suci. Berarti dia pertama tidak sholat, jelas. Dia tidak puasa pasti, karena dia sudah mengatakan dirinya sebagai orang yang masih haid. Itu. Dengan begitu apakah masih bisa dihukumi orang yang baik-baik saja kalau menunda bersesuci? Enggak ya, meskipun itu ya manusiawi mungkin ya, tapi tidak boleh dilakukan. Dia menunda bersesuci, otomatis dia tidak melakukan sholat padahal dia sudah berkewajiban melakukan sholat, tidak melakukan puasa padahal sudah kena taklif puasa karena sudah suci itu. Ya hukumnya ya mau tidak mau saya katakan ya haram ya dosa ya. Dia sengaja tidak sholat berarti kan. Ya dosa keubudiah karena dia berbohong, ya dosa karena dia sengaja tidak sholat padahal dia suci. Beda dengan misalkan tidak suci, misalkan ya pas sahur dia suci, darahnya sudah habis, selesai. Dia merasa dingin, malas, jadi cukup niat saja, tetap puasa, mandinya nanti yang penting sebelum duhur. Mandi jam 11 maksimal, ya itu cukup, puasanya sah. Entah itu junub mungkin karena nggak sempat gitu ya mandi sebelum subuh, atau selesai haid misalkan tapi malas yang mau mandi sebelum subuh, jadi nggak apa-apa. Ya sholatnya subuhnya berarti, sholat subuhnya itu berarti nggak sholat dia kalau misalkan mandi jam 11 kan ya kalian putuskan sendirilah ya kan ya begitu. Gimana ya, berarti dosanya berlipat-lipat ya Ustazah, lumayan. Ya jadi tobat ya tobat. Enggak. Oh berarti kalau kayak gitu Ustazah, lanjutannya Ustazah, kalau seandainya pas kita menunda haid, maaf ya, menunda suci, ya, galvok ya. Kalau seandainya menunda suci ya Ustazah, tiba-tiba karena kita kelamaan menunda suci, akhirnya sampai belum 15 hari di hitungan kita, tiba-tiba keluar darah lagi.
Lalu itu dihukumi apa, Ustazah? Ya, itu berarti karena dia akan merasa, oh iya karena nanti ngitung suci itu berarti ya sudah kaitannya dengan menghitung suci. Jadi untuk menghitung masa suci bukan dihitung sejak mandi sucian, tapi dihitung sejak dia selesai darah. Gitu. Ya, saya juga baru tahu ya. Jadi enggak misalkan kayak tadi ya, ini saya enggak membicarakan dosa dan tidaknya, tapi membicarakan hitungannya. Jadi kalau misalkan berhenti darahnya di hari Jumat, suciannya di hari Kamis yang akan datang, iya dihitung sucinya itu tetap dari hari Jumat tadi. Kamis itu mandinya doang. Ini bukan masalah dosa atau enggak, tapi masalah nanti kaitannya dengan haid berikutnya, berarti dia mengurangi masa suci. Padahal ini sudah saatnya haid, ternyata karena dia menyeret hitungan haid yang sebelumnya, sok haid padahal sudah suci, ya makanya yang sudah harusnya haid dia katakan istihadoh. Berarti dia nanti akan sholat pada saat waktunya haid, dosa lagi dia. Jadi dia berencana melakukan dosa. Ya, berencana melakukan dosa ya. Tadi sempat disinggung sama Ustazah, katanya kalau seandainya, kan katanya Ustazah tadi kalau seandainya darahnya terputus-putus ya Ustazah, sehari kadang 2 jam, terus hari ketiga 3 jam. Nah pertanyaannya di sini Ustazah, gimana kalau seandainya, kan kita nggak mungkin ya Ustazah ngecek darah setiap waktu. Gimana cara kita tahu, oh darah ini udah nyampe 2 jam, darah ini udah nyampe 3 jam, kan nggak mungkin ya Ustazah kita setiap hari jaga jeding ya buat ngecek. Gimana Ustazah? Masa saya yang harus ngitungin? Ya dengan bertanya seperti itu kan berarti melimpahkan ke saya. Masa saya harus jadi satpamnya jeding berarti ini? Ya enggak harus selalu terus menerus di jeding, enggak harus gitu. Ini perhitungan seperti itu berlaku ketika yang harus hati-hati, yang harus ihtiyat ya, ketika darahnya itu sudah tidak banyak. Jadi ketika darahnya sudah hari-hari hampir selesai gitu tuh haidnya, itu kan biasanya enggak setiap jam 2 jam itu pasti ganti pembalut ya, iya kan? Nah tapi ketika masih di hari-hari pertama, kedua, ketiga itu biasanya 2 jam, 3 jam itu sudah harus ganti pembalut baru gitu ya. Nah ini mohon maaf memang harus berbicara seperti itu. Ya. Nah karena di sini sudah pada saat yang memang hampir-hampir darahnya sudah hampir selesai, jadi harus kita setidaknya ngeceknya itu setiap kali fardu, kayak dari subuh. Nah dari subuh kan ke duhur lama tuh, jadi mungkin nanti masa kalian gak kejeding sama sekali antara durasi dari subuh ke duhur? Kejeding kan, entah kejeding mungkin ngecek cucian atau apa, ya pokoknya kejeding. Jadi dari maghrib ke isya gitu. Nah cuma kadang di saat sudah selesai darahnya sudah tidak keluar, itu biasanya kadang bukan berhenti di saat itu, jadi masih disunahkan untuk tarobus. Tarobus itu adalah menunggu, jadi menunggu, jangan langsung oh ini udah nggak ada, padahal tadi maghrib saya cek masih ada, isya dicek udah bersih. Nah kalau saya sih masih kurang percaya diri untuk melakukan mandi besar gitu, karena itu biasanya kalau dari maghrib ke isya itu masih belum memberikan keyakinan yang pasti. Jadi dari isya ke subuh gitu. Nah ketika dari isya ke subuh itu masih nggak ada, nah itu sudah yakin untuk melakukan mandi besar gitu. Begitu. Oh ya berarti itu mungkin alasan teman-teman menunda suci ya Ustazah, karena menunggu. Dan ya ini lagi ya, kalau misalkan kayak dan yang dihukumi, misalkan ini pakai kira-kira saja. Jadi misalkan ketika kita ngecek dari habis maghrib ke isya, misalkan kita cek ternyata ada darah. Nah kita pasti tahu, kita pasti bisa membedakan ini darah baru atau darah lama. Misalkan dari maghrib ke isya enggak ganti pembalut, jadi berarti pembalutnya pembalut lama dari tadi dong. Nah sudah ada bercak darahnya misalkan. Ketika cek habis isya, ini darah yang tadi apa darah baru?
Saya yakin kita sebagai pemiliknya itu pasti tahu ini darah yang lama atau yang darah yang baru. Gak mungkin saya nanya ke orang lain, ini baru apa enggak? Enggak. Jadi kita pasti tahu kira-kira ini darah baru atau enggak. Kalau misalkan lama berarti ini sudah enggak ada. Nah, untuk lebih yakin makanya ada solusi dicek pakai kapas gitu. Ya enggak harus kapas sih. Cukup dengan ya tisu, mukena. Iya begitu. Jadi ya ngeceknya itu kayaknya tergantung kita masing-masing. Nggak perlu saya ajari kayaknya. Kapan saya mau ngecek? Kayaknya nggak perlu. Tergantunglah kapan kita. Kayaknya udah lama nih. Jadi sudah saatnya ngecek gitu. Ya begitu mungkin. Kalau ada yang perlu diperjelas, silahkan. Ya, pertanyaan berikutnya ya Ustazah. Bagaimana hukum puasanya orang istihadah? Bagaimana puasanya orang istihadah? Puasanya orang yang istihadah. Itu maksudnya apakah orang yang istihadah tetap wajib melakukan puasa begitu? Oh, nah coba saya tanya. Orang yang istihadah itu sama seperti orang yang suci kan ya? Nah, orang yang suci berkewajiban untuk melakukan fardu. Ya fardu. Kalau puasanya puasa sunnah Senin Kamis misalkan sudah istiqomah dari sejak lahir, itu enggak jadi fardu. Jadi hanya puasa Ramadan, puasa fardu, sholat fardu. Oke, begitu? Berarti puasa tetap ya? Ya, terus Ustazah, kasus. Gimana kalau seandainya Ustazah di hari pertama sampai hari ke-12 darah itu keluar sebagaimana biasa Ustazah. Nah, udah dicek dengan apapun, tetap Ustazah hasilnya udah bersih banget maksudnya. Udah nyata fix bahwa itu udah bersih. Setelah sucian ternyata di hari ke-14 keluar lagi bercak sedikit Ustazah. Sedikit banget Ustazah. Ya sedikit. Nah habis itu cuma mungkin sedetik ya Ustazah keluarnya ya Ustazah. Ya sedetik mungkin ya 2 detik lah. Nah terus Ustazah setelah itu berarti udah nyata haid ya Ustazah. Dikira itu haid. Ternyata karena udah keputihan lagi ya Ustazah, akhirnya sucian lagi. Terus Ustazah di hari ke-14-nya ternyata muncul lagi Ustazah bercak sedetik itu cuma Ustazah. Ya itu terus Ustazah sampai hari ke-15. Apakah itu tetap dianggap sebagai haid atau mungkin apa ya Ustazah? Apa ya? Sedetik ya, darahnya sedetik. Nah, selama masih di dalam durasi 15 hari, selama masih di dalam durasi 15 hari, apapun yang keluar, ya darah ya. Kalau misalkan lempengan emas gitu ya kan. Enggak ya. Jadi selama masih di dalam 15 hari, darah apapun, warna apapun yang keluar, maka itu masih dikategorikan sebagai haid. Meskipun wakil, tapi saya nggak tahu asal muasalnya ini wakil. Mungkin ada yang punya referensinya. Kalau misalkan sudah sempat mengalami yang namanya ingkito, nako dengan ingkito itu beda. Ingkito itu darah dari sebelumnya darah, habis itu selesai. Nah itu namanya ingkito. Tapi kalau kayak misalkan sekarang nih, ini memang tidak ada darah dari sebelumnya. Oh itu berarti nako. Jadi ada ingkito, ada nako. Ingkito itu selesai dari darah, kalau nako memang masa suci itu. Nah, kalau misalkan sudah sempat mengalami yang namanya ingkito, misalkan kayak tadi itu contohnya 13 hari keluar darah ya, haid ya. Haid. Nah, ternyata 1 hari misalkan 1 hari full 24 jam suci banget, bersih, celing gitu ya. Ternyata di hari ke-14 sampai 15 keluar lagi darah setutul. Sedetik katanya. Selahdoh gitu ya, sesedikit gitu. Nah, itu apakah masih masuk kategori haid? Nah, kalau misalkan kalau dijamin itu adalah darah, maka itu masih
haid. Kenapa? Karena masih di dalam 15 tahun. Hari. Hari. Ya, hari. Nah, cuma kadang biasanya ada sebagian orang kalau selesai haid itu diakhiri dengan keputihan. Kan? Yang namanya keputihan biasanya kan gak berwarna ya putih gitu, lendir dan tidak berwarna. Tapi ada yang keputihan itu mau selesai hampir selesai haid itu keputihan tapi berwarna. Nah, ini apa gitu kan? Nah, itu saya juga bingung. Saya masih bingung membedakan caranya ini adalah keputihan yang memang berwarna, karena katanya ada keputihan yang berwarna. Terus apakah ini keputihan sebenarnya, tapi warnanya ini adalah zat dari darahnya itu maksudnya. Jadi kalau misalkan ini keputihan sebenarnya cuma ada warna dari yang berasal dari darah, maka ini masih haid. Nah, untuk membedakan salah satunya itu adalah dengan cara aroma ya, bau ya bau, karena darah haid itu punya ciri khas. Iya, begitu. Jadi yang tahu bukan saya pasti, jadi yang mengalami gitu. Udah ya. Nah, ini ada penanya dari peserta online kita ya, atas nama Aisyah. Bagaimana hukum wanita mutahayyiro? Apa itu mutahayyiro? Gitu saja. Waduh, mutahayyiro Mbak Aisyah. Semoga tidak muhayyiro ya. Karena sebutan lain dari mutahayyiro. Ini mohon maaf karena loncat. Karena kalau ini gimana nih kesepakatannya yang ada di sini? Kalau misalkan kita mau lanjut, materi selanjutnya kita ke nifas dulu, baru setelah itu ke istihadah. Nah, yang namanya mutahayyiro yang ditanyakan oleh Kakak Aisyah ini sudah di bab terakhir dari mustahadah atau istihadah di haid. Jadi loncat, akselerasi ini. Bagaimana kesepakatannya? Bagaimana? Gimana, tergantung nanti atau moderator. lanjut? Nanti aja. Lanjut materi dulu. Oke, Kakak Aisyah mohon ditunggu ya, bersabar. Nonton sampai selesai. Biar tahu set ending atau happy ending gitu ya. Berikutnya adalah nifas, slide lanjut. Nah, nifas adalah sesuatu, darah ya, biar gak terlalu umum juga. Ini darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pasti, karena cuma perempuan yang punya rahim. Yang keluar dari perempuan setelah benar-benar kosong. Wah, sekosong apa? Ya, jadi maksudnya sudah tidak ada yang namanya anak lagi. Kalau misalkan kembarnya itu ada kembar 7 misalkan ya, namanya juga pengandaian. Kalau misalkan kembar 7, nah jadi yang keluar di sela-sela, yang keluar di antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6 itu darahnya bukan darah nifas. Darah apa, Pas? Nah, itu adalah darah haid. Kalau berkaitan, kalau bersambung atau masih mencukupi syarat atau kategori haid. Kan ada tuh perempuan hamil tapi dia haid. Cuma biasanya fil aksar, pada biasanya kebanyakan perempuan yang hamil ya tidak haid begitu. Nah, kalau misalkan dia di sela-sela darah yang keluar di antara anak itu mencukupi syarat haid, misalkan nyampe 24 jam, maka itu masih dikategorikan haid. Begitu. Ya, darah yang bersamaan dengan anak itu namanya wiladah. Kalau misalkan darah yang keluar setelah setelah anak yang terakhir, yang ke-7, karena tadi kasusnya kembar 7, setelah yang ke-7 itu baru nifas. Kalau misalkan setelah anak keguguran, bagaimana? Apakah itu masuk kategori nifas? Nifas banget, nifas juga. Nifas juga. Pokoknya ketika satu orang perempuan ini divonis
hamil oleh dokter, maka ketika dia mengalami peristiwa keguguran, berarti darah yang keluar setelahnya itu juga dikategorikan sebagai nifas. Baik itu berupa alaqoh atau mudghah. Setelah keluar darah yang keluar setelah itu sudah masuk kategori nifas. Lanjut slide-nya. Waktu nifas. Ini jadi kita prakteknya begini. Kalian nggak perlu prakteknya gimana? Nggak perlu pakai alat peraga, nggak perlu. Jadi prakteknya begini, nonton aja gitu. Ya, waktu nifas tanggal 5 itu yang kalau di sini sih hijau ya. Pokoknya tanggal 5 itu adalah waktunya lahir. Keluar darah di tanggal 12 sampai 16 ya, 16. Ketentuannya tanggal 12 sampai 16 darah dihukumi nifas karena meskipun ada jeda suci tidak sampai minimal masa suci 15 hari. Jadi meskipun ada jeda suci antara anak setelah lahiran ke darah yang keluar itu nggak langsung keluar darah, kan biasanya normalnya setelah anak langsung darah tuh. Nah, kalau misalkan ini tidak biasa, jadi setelah anak itu kosong dulu, bersih dulu. Jadi rada-rada mencontoh Sayyidah Fatimah, tapi nggak jadi keluar darah setelahnya. Nah, nggak jadi. Makanya darah yang keluar selama masih belum sata asyara yauman, maka dia masih dikategorikan sebagai nifas. Ini masih di dalam 15 hari. Lanjut slide-nya. Kasus juga praktek lagi. Tetap di tanggal 5 lahir, di contoh yang paling atas. Di tanggal 5 lahir keluar darahnya itu di tanggal 45 sampai 60. Maka darah yang merah di akhir itu di tanggal 45 sampai 60 itu sudah tidak masuk kategori nifas tapi haid. Mengapa demikian? Meskipun masih di dalam durasi 60, kan maksimal nifas 60. Nah, ini keluarnya darah masih di dalam lingkup maksimal nifas tapi tetap tidak bisa dihukumi nifas karena sudah melewati akol, lul, tuhri. Jadi dia gak punya nifas, dia cuma punya wilada paling di tanggal 5. Setelah itu dia gak ada nifas. Nah, di contoh yang di bawah, di tabel yang di bawah, itu kasusnya adalah anaknya ini kembar ini ya. Iya, kembar ceritanya. Tanggal 5 dan 7 lahir. 2 kali lahirnya ya. Jadi di tanggal 5 lahir, tanggal 7 lahir. Kok sampai beda hari? Iya, karena kalaupun misalkan anak kembar itu selisihnya maksimal 6 bulan. Jadi kalau misalkan selisih antara anak 1 dan anak 2 masih 3 bulan, itu katanya masih masuk kategori kembar. Mana prakteknya? Jangan suruh saya praktek itu. Saya cuma tahu teorinya kalau kayak gitu mah. Di tanggal 5, tanggal 7 keluar anak. Lahiran ya, mohon maaf. Iya kan keluar anak ya. Lahir di tanggal 6 itu di sela-selanya ada darah. Tanggal 8 ila akhirihi itu darah. Ya berarti di tanggal 6 itu haid seperti yang disebutkan tadi sebelumnya. Jika mencukupi syarat-syarat ketentuan haid, tanggal 7 ya kan nggak mungkin lahiran 1 hari full ya. Jadi tanggal 7 habisnya keluar anak itu di hari lahirnya dia sampai hari ke-60 ya nifas. Begitu. Ngantuk? Saya yang ngantuk. Slide berikutnya. Saya baca slide-nya saja berarti ya. Ya ini agak peringatan. Jadi dengerin semuanya. Jika setelah lahir tidak langsung keluar darah, maka ada kewajiban fardu dan boleh ya, dan boleh wati, bukan kewajiban. Sorry itu wawu atofnya kurang ya. Kewajibannya itu hanya untuk fardu saja. Jadi wati tidak wajib, tapi boleh itu. Jadi kalau misalkan setelah lahiran itu tidak langsung keluar darah, maka dia punya kewajiban sholat puasa. Baik
suci yang memisah, misalkan nanti masih mau keluar nifas, masih mau nifas nyampe 15 hari atau enggak, misalkan sucinya cuma 2 hari. Nah di 2 hari itu dia punya ketentuan seperti ini, punya kewajiban fardu dan kebolehan wati. Yang kedua, antara nifas maksimal untuk bisa haid tidak perlu suci 15 hari. Ya. Jadi kalau misalkan nifasnya nyampe 60 hari, kalau kan maksimal nifas 60 hari. Kalau misalkan nifasnya nyampe 60 hari kebetulan, untuk menuju haid setelahnya itu tidak dibutuhkan suci 15 hari. Cukup suci sebentar saja, setelah itu keluar darah lagi, itu sudah masuk kategori haid. Baru ya? Enggak ya? Lanjut? Enggak, saya enggak nanya. Mau lanjut gitu maksudnya. Nah, ini adalah warna darah yang sudah saya urutkan berdasarkan peringkat. Peringkat 1 jatuh kepada warna hitam. Yang kedua merah, yang ketiga itu ashkor. Nah, saya cari warna ashkor itu, katanya Google itu adalah pirang. Saya enggak tahu pirang itu seperti apa wujudnya, entah mungkin pirang itu waktu itu saya dikasih warna rambut. Nah mungkin pirang itu adalah dari hitam mau menuju kuning mungkin, tapi dia sudah nggak dicoklat. Jadi hitam, coklat, belum kuning, tapi udah nggak coklat, gimana ya? Ya kayak gitulah pokoknya pirang. Karena mau dibilang kuning bukan kuning. Nah yang keempat itu adalah kuning, yang kelima itu adalah kok di situ putih ya, ini keruh ya, keruh bukan putih, keruh itu biasanya kalau kita lihat aslinya itu kayak kecoklat, kayak tanah tuh, kayak tanah. Makanya untung pembalut itu warnanya putih, jadi kita bisa membedakan warna darah. Itu manfaatnya. Makanya saya dari dulu bertanya kenapa putih gitu kan, ya jadinya warnanya itu kan kontras, maksudnya untuk dipakainya gitu loh. Kenapa putih gitu, kok nggak merah atau ya itu ternyata begitu. Mungkin yang buat produknya itu dulu yang menciptakan pembalut itu adalah ulama fikih. Jadi biar kita itu gampang. Sifat darah. Nah ini kenapa disebutkan dengan bersandingan dengan warna darah, ini penting. Jadi semakin satu warna darah semakin memiliki sifat darah lebih dari satu, maka dia akan semakin berjaya, semakin kuat kedudukannya. Merah dia akan sama kedudukannya dengan hitam kalau misalkan merah bersamaan dengan kental misalkan, atau misalkan merah plus kental dia juga ada baunya, berarti dia di atasnya hitam. Ini fungsinya untuk apa membahas ini? Fungsinya ini akan berfungsi ketika kita membahas istihadah nanti, karena ini akan berkaitan mana yang dihukumi haid, mana yang dihukumi istihadah. Yang lebih kuat dia akan dihukumi sebagai haid, yang lebih doif dia akan dihukumi sebagai istihadah. Itu slide berikut. Nah, ini kita nyampe di istihadah fil haid. Lumayan itu ya. Itu lumayan banyak. Ini gimana, mau lanjut? Ya, pasti. Gak ada iklan dulu ya gitu ya. Biasanya ada iklan dulu. Nafas dulu ya. Password kok nggak pin gitu ya. Gimana kalau pakai sidik jari? Nggak bunyi. Coba sebelum masuk ke ini, mungkin dari materi sebelumnya ada yang perlu kita diskusikan bersama? Ya, dari peserta offline mungkin ada yang mau bertanya? Belum ya, belum muncul. Jadi sudah saling memahami berarti ya?
Yusa. Oh iya. Ya, ayo Yusa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaannya itu sudah berawal dari pertanyaan teman saya di tahun yang lalu dan mau menanyakan jawaban itu benarkah atau tidak. Ya intinya kayak gitulah ya Ustazah. Ini ada kasus ya masalah haid Ustazah dari tanggal 1 sampai tanggal berapa dah? Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dia haid. Lalu di tanggal 6 sampai tanggal 19 dia itu gak keluar darahnya. Lalu di tanggal 20-nya dia itu keluar lagi. Nah, darah yang keluar di tanggal 20 itu dihukumi apa? Di jawaban yang kemarin itu sempat saya temukan ada jawaban yang mengatakan kalau di tanggal 20 itu dihukumi suci karena di tanggal 20-nya itu darahnya sebagai penyempurna dari 19 hari yang suci sebelumnya itu Ustazah. Dan juga ada yang mengatakan itu haid, katanya kayak gitu Ustazah. Jadi itu mohon diluruskan Ustazah bagaimana. Jadi sistem karena saya baru dengar kalau di 19 hari suci itu ada penyempurnanya. Kenapa di tanggal 20-nya itu dia dihukumi suci? Karena sebagai penyempurna dari tanggal 6 sampai tanggal 19-nya itu. Ya, sistem itu yang saya belum tahu. Kemudian yang kedua, tadi itu kan sempat disinggung masa tarobus. Ya, masa menunggu itu maksimalnya kapan Ustazah? Macam-macamnya tarobus itu sampai masa lamanya itu sampai kapan? Ya, cuma itu aja. Kasih. Assalamualaikum. Ini setahun yang lalu ya? Bersambung. Pertanyaannya sudah setahun yang lalu. Kebetulan saya juga setahun yang lalu menjawab permasalahan ini. Jadi di tanggal 20 benar jawabannya bahwa mengatakan itu adalah penyempurna suci. Mengapa? Karena 6 sampai 19 itu ketika saya hitung pakai jari saya itu 14 hari. Ya, benar gak? Ya, 14 hari. Anggap itu sama jamnya ya. Jadi 14 hari itu sudah setiap harinya itu adalah sama 24 jam. Nah, untuk mencapai aqallu tuhri, minimal masa suci itu kurang 1 hari. Kurang 1 hari kan, untuk menuju 15 itu kurang 1 hari. Kebetulan tanggal 20-nya dia keluar darah. Nah, dialah yang menjadi penyempurna masa sucinya. Jadi dilengkapi. Kapan itu terjadi penyempurna, kapan tidak menjadi penyempurna? Ketika darah yang pertama dengan suci yang memisah di tengah-tengah, itu kan ada darah, suci, darah. Nah, itu ketika darah yang pertama dengan suci yang memisah itu dihitung nyampe minimal 15 hari atau lebih, maka ketika keluar darah lagi setelahnya itu dianggap sebagai penyempurna masa suci sebelumnya, berarti istihadah. Ya. Tapi ketika di jumlah antara haid yang pertama dengan suci yang memisah itu kurang dari 15 hari, ketika keluar darah lagi setelahnya itu masih masuk kategori haid. Iya, kenapa? Karena ketika dihitung masih di dalam 15 hari itu masih durasi haid, masih di dalam durasi haid, masih waktunya haid karena kurang dari 15 hari masih. Ya kan? Iya. Jadi 20-nya itu adalah pelengkap masa suci, dalam artian di situ sebagai istihadah. Berarti di tanggal 20 meskipun ada darah dia tidak bisa dikategorikan haid, dia tetap sama seperti hukumnya orang yang suci.
Tarobus itu minimal 24 maksimal 24 jam ya 24 jam lah. Itu maksimal kayaknya. Kalau lebih dari itu kayaknya bukan tarobus lagi karena menunggu itu jangan terlalu lama ya. Jadi 24 jam itu iya menunggu kejelasan kan itu kan. Jadi jangan terlalu lama, cukup 24 jam. Kalau nggak ada ya tinggalkan. Ya bersesuci maksudnya. Tinggalkan ketidakjelasan itu berarti mandi. Itu maksud saya. Ya entah kalau ada maksud-maksud yang lain. Oke, begitu Mbak Hilmi. Ya bisa dipahami ya adik Yusa ya. Ya ada yang mau bertanya lagi? Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya peserta offline? Lanjut slide ya. Ya silakan Ustazah. Boleh. Mohon doanya semuanya. Karena ini materi saya lipat-lipat gimana caranya selesai dalam waktu 40 menit kurang lebih. Padahal biasanya kalau belajar kayak gini nih 1 tahun paling ya. Keren sekali saya ya. Ya, begitu. Ya. Dan para pendengarnya juga yang langsung paham sekali duduk. Oke, kita lihat dari cabang-cabang ini. Mustahadah di dalam haid itu ada 2. Ada mubtada'ah pemula, ada yang muqtadah suhu. Ya dia sudah biasa haid dan suci maksudnya muqtadah. Mubtada'ah itu ada 2, ada yang pinter, ada yang enggak peduli. Ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Muqtadah juga ada 2, ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Nah, kalau mumayyizah ini mah gampang, tapi kalau sudah bilang ghairu itu biasanya bisa jadi dia memang tidak tahu, bisa jadi dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Jadi memang meskipun darahnya sebenarnya dia baik-baik saja ketika istihadah, tapi karena dia tidak peduli orangnya, pokoknya yang penting saya keluar darah, mau temu deki lah, apa caan deki. Ketika sudah, karena biasanya kan gini, biasanya dia tidak pernah mengalami istihadah. Jadi ketika dia keluar darah, saya pasti maksimal 15 hari sudah berhenti. Jadi gak bakalan perhatian tiap harinya ngecek warnanya apa, baunya apa, ini seperti apa, teksturnya dan segala macam, gak peduli. Nah ternyata kebetulan kejadian di bulan itu dia istihadah. Nah ketika istihadah dia membutuhkan perhatian lebih. Dalam artian mana yang dihukumi haid, mana yang dihukumi istihadah. Karena di dalam istihadah itu tidak semua haid, tidak semua istihadah. Ketika misalkan terjadi begini, keluar darah tol dari tanggal 1 sampai tanggal 30, merah semuanya di matanya. Karena dia nggak peduli tuh. Padahal sebenarnya kalau kita perhatian, sebenarnya kenyataannya darahnya itu ada kuningnya, mungkin ada merahnya, ada hitamnya dan segala macam. Tapi karena dia tidak peduli, jadi di matanya darahnya itu cuma merah doang. Gitu. Selama 30 hari saya keluar darah merah aja. Ah, berarti dia sudah ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah tidak peduli berarti. Ya. Nah, itu bukan berarti langsung dipotong tengah, guys, semuanya. Langsung 15 hari, 1 sampai 15 itu haid, sisanya adalah istihadah. No, bukan seperti itu. Biasanya seperti itu kalau yang terjadi, karena bisa jadi apalagi dia itu muqtadah, perempuan yang sudah biasa haid dan suci. Nah, itu pasti punya kebiasaan adat haid sebelumnya yang bisa dia jadikan acuan. Jadi gak mungkin semua 15 hari itu, ya mungkin 15 hari itu memang adatnya, kebiasaannya yaitu beda ya. Kalau misalkan dia cuma punya kebiasaan haid 7 hari, apakah dia langsung 15 hari haid, 15 harinya istihadah? Enggak. Dari yang 15 hari itu cuma 7 hari yang dihukumi haid. Berapa hari enggak sholat? Berapa hari enggak puasa? Dosa itu. Dosa banget ya. Ya karena dia tidak peduli gitu.
Berikutnya. Ini sudah dibahas juga. Sudah disinggung tadi, sudah tersinggung ini kayaknya. Mumayyiza, kriterianya mumayyiza itu darahnya bisa dibedakan antara kuat dan lemah, atau orangnya bisa membedakan. Jadi memang darahnya yang bisa dibedakan pada kenyataannya, atau orangnya juga bisa membedakan. Jadi orangnya itu pinter gitu tuh, perhatian ke darahnya. Di dalam mustahadoh, lagi-lagi saya katakan pasti ada istilah mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Ya kalau ghairu mumayyizah, ya sebaliknya. Wa illa fala. Kalau enggak mumayyizah ya ghairu berarti. Lanjut. Enggak nanya. Kriteria mumayyizah. Nah, kenapa mumayyizah enggak mumayyiz? Ya, yaitu adalah ya begitu. Kriteria mumayyizah. Jadi kapan bisa disebut mumayyiz, kapan bisa tidak, itu kriterianya. Ini berkaitan ketika orangnya sudah perhatian ke darahnya, sudah dicek setiap saat dan dia peduli. Setidaknya kita bentuk pedulinya kita terhadap darah yang keluar yang kita alami itu adalah kita punya kalender haid, guys, ya. Jadi dicatat tuh, misalkan hari ini saya haid jam 9, berarti itu nanti akan berakhir 15 hari 15 malam ke Jumat. Jumat berarti ke Sabtu, 2 Sabtu lagi yang akan datang di jam 9. Ya, ya. Nah, syaratnya bisa dikategorikan sebagai darah yang mumayyizah atau mumayyiz itu ada 4. Yang pertama, ada darah, di sini pasti ada 2 darah, ada 2 macam. Pasti ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau cuma 1, oh berarti ghairu mumayyizah, berarti harus ada 2 warna darah. Darah yang kuat minimal 24 jam, yang kuat maksimal 15 hari, tidak boleh lebih. Darah lemah minimal 15 hari boleh lebih. Darah lemah harus berkesinambungan, tidak boleh di tek gitu. Misalkan merah kuning, berarti kan merah kuat, kuningnya lemah. Berarti kalau kayak gitu itu sudah ghairu mumayyizah. Lanjut. Ini definisi aja ya, mubtadaah sama muqtadah. Lanjut. Ini contoh, lanjut di slide berikutnya itu penjelasan tentang mubtadaah mumayyizah. Mana? Oh, belum ya. Ya ini memang harus praktek ya begini. Nunggu slide-nya ya, saya biar gak ngomong tanggal banyak. Itu. Nah, di kotaknya itu sebenarnya warna kuningnya nggak sama dengan backgroundnya ya. Itu warna kuning, bukan kuning yang telur apa sih namanya? Yang kuning di kotaknya itu kuning tapi beda. Bukan transparan itu kotaknya. Nah, di kotak yang pertama yang dihukumi haid hanya tanggal 27. Aman kan ya? Semuanya paham kan ya? Kenapa? Karena di sini yang kuat 27. Di sini mencukupi syarat mumayyizah yaitu minimal yang kuat nyampe 24 jam, oke. Enggak nyampe di dalam 15 hari, oke. Yang lemah minimal 15 hari, di sini lebih nggak masalah. Di antara darah lemahnya ini tol, nggak disela-sela oleh yang kuat lagi, aman. Berarti yang kuat yang haid. Kotak yang kedua, tanggal 1 sampai 10 haid, sisanya itu adalah istihadah. Nah, di sini ada kasus baru. Kan kasusnya adalah darah yang darah yang lemah, yang kuning itu kan dianggap lemah daripada darah yang merah. Di sini darah lemahnya tidak nyampe 15 hari. Coba hitung dari 11 sampai 21 itu adalah 11 hari, ya. Nah, kenapa di sini tetap dikategorikan sebagai istihadah seolah-olah tidak ada masalah? Iya, karena darah lemah ketika ada di akhir itu berlaku nako kad doif. Apa itu? Doif kan nako, nako kad doif, kebalik ya, nako kad doif. Jadi suci di tanggal 22 itu kan sudah tidak ada darahnya. Di tanggal 22 dia dianggap ada darahnya melengkapi darah lemah yang ada sebelumnya yang hanya 11 hari. TikTok.
Untuk kasus yang kedua, di sini darah lemahnya kebetulan ada di belakang, ya, ada di akhir. Jadi darah kuatnya lebih dahulu tuh keluar. Nah, yang mana yang dihukumi haid? Ya, yang kuat tetap 1 sampai 10. Sisanya kan lemah tuh. Nah, itu nifas apa istihadah. Padahal di sini saya katakan tadi, darah lemah itu disyaratnya di awal adalah minimal 15 hari, maksimal lebih tidak masalah, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan pada kasus seperti ini darah lemahnya itu ada di akhir dan tidak nyampe 15 hari, di sini tidak masalah, tidak nyampe 15 hari, karena di sini berlaku hukum nako kaddoif, suci tapi dianggap ada darah lemah gitu. Nako suci, kaddoif sama seperti darah yang lemah. Jadi ketika di tanggal 22 11 ya, 11 berarti 21, 22, 11, 21, 22, 23, 24 sampai 25 ya. Sampai 25 itu dianggap seolah-olah ada darah lemahnya. Apa akibatnya? Enggak ada. Dia cuma dianggap memenuhi syarat untuk bisa dihukumi sebagai haid dan istihadah saja. Gimana sholatnya? Ya nggak masalah, sholat tetap. Kan yang di warna kuningnya pun itu juga tetap sudah sholat dan puasa. Jadi nggak ada masalah. Cuma di sini ada ketentuan baru dikit. Aman? Perlu diulang atau perlu ditutup? Ya? Perlu diulang? Pulang? Oh pulang. Oke. Dengan senang. Ini mungkin perlu diundang lagi kayaknya, karena materinya mungkin tidak selesai. Wah, tahun depan. Oke, ini gimana? Lanjut ya. Oke, di kotak ketiga ini, nah di sini berlaku haid 2 kali. Di kotak ketiga itu akan terjadi haid 2 kali. Yang merah haid, yang kuning istihadah. Yang merah haid, yang kuning istihadah. Yang merah haid, yang kuning istihadah. Yang kuning itu nyampe 15 hari. Nah, istihadah kan saya katakan tadi, istihadah itu sama seperti hukumnya orang suci. Jadi ketika ada istihadah yang menjadi pemisah di tengah-tengah menjadi pemisah, maka 2 darah kuat yang ada di awal dan di akhir itu sudah dihukumi haid. Jadi dalam 1 bulan dia haid 2 kali. Sudah mulai ngadat. Yang pertama itu yang 1 sampai 5 itu haid karena mumayyiz. Haid karena sesuai dengan syarat mumayyizah tadi di awal. Yang 6 sampai 21 yang kuning itu istihadah. 22 merah di akhir sampai 30 itu haid lil adah. Haid karena dia sudah punya adah sebelumnya. Jadi dia sudah dianggap haid kedua. Kok haid kedua? Iya, karena ini kasusnya mubtadaah. Jadi ini adalah bagi adik-adik yang baru haid pertama kali langsung darahnya lebih dari 15 hari. Nah, ini permasalahannya. Jadi kalau kayak kita itu sudah tidak mungkin terjadi mubtadaah mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Ya. Kecuali mungkin ada yang baru haid sih, nggak tahu. Gimana? Ini masih slide banyak. Lanjut, coba slide-nya. Yaitu saya sebenarnya berharap dengan menggunakan slide PPT itu saya diem aja gitu tuh. Ternyata saya juga ngomongnya. Diem gitu, kalian cukup lihat slide-nya, saya duduk manis saja. Ternyata ya. Nah, itu di baris pertama ada lope-lope di belakang. Ada lop-lop. Ada lope. Itu adalah darah ya. Darah tapi tidak nyampe 24 jam. Ini Kenapa bentuknya harus yang lope-lope begitu? Karena saya nyari bentuk-bentuknya itu nggak ada yang masuk di kotaknya gitu loh. Jadinya ini aja. Oh ya, bulat sih ada, tapi bulat kan udah digunakan tadi. Di slide ini di halaman ini semua kotak-kotak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu semua mengatakan mubtadaah ghairu mumayyizah.
Jadi berbagai bentuk di sini ini mencontohkan untuk mubtada'ah ghairu mumayyizah. Apa efeknya ketika disebut sebagai mubtada'ah ghairu mumayyizah? Berarti dia sebagai pemula baru haid pertama kali, darahnya langsung lebih dari 15 hari dan ghairu mumayyizah juga, maka haidnya wakil. Ada yang mengatakan itu di hari pertama kali permulaan, berarti di tanggal 1. Tanggal 1 ini enggak harus tanggal 1 awal bulan ya. Ini maksudnya tanggal 1 adalah hari pertama dia keluar darah. Nah, ada yang bilang itu haidnya adalah hari pertama saja. Jadi kalau misalkan ikut pendapat tersebut, ketika di hari pertama tidak nyampe 24 jam, maka tidak ada haidnya sama sekali. Dengan begitu, kalau misalkan dia tidak sholat, tidak puasa, berarti harus diqodho sampai 15 hari saja. Karena apa? Karena ketika keluar darah lebih dari 15 hari, di batas setelah masa 15 hari itu tetap wajib mandi, tetap selesai. Jadi ada atau tidak ada darah di batas masa 15 hari, dia tetap wajib bersesuci dan melakukan fardu seperti biasa. Jadi yang harus kita hukumi, kita harus mutola'ah lagi ya, hukumnya ini apa, haidnya yang mana, itu dari tanggal 1 sampai 15 saja. 16 ke belakang dia sudah harus melakukan aktivitas seperti biasa, bertani, sholat, puasa, maksudnya fardu ya, begitu. Nah, wakil ada yang mengatakan itu tidak harus haidnya di permulaan. Jadi dia bagi mubtada'ah ghairu mumayyizah tetap punya haid tapi tidak tertentu di permulaan. Jadi dia tetap punya haid 1 hari 1 malam, tapi enggak tertentu di permulaan. Di mana? Ya enggak jelas di mana. Karena ini adalah contoh mutahayyiroh mini versi saset. Jadi ini mutahayyiroh sugro, karena dia enggak jelas haidnya di mana. Kalau ikut pendapat yang kedua, haidnya di mana, istihadohnya di mana, dia pokoknya ada haid 1 hari 1 malam tapi enggak jelas di bagian mana, gitu. Ya begitu, kalau tidak perhatian. Efeknya begitu. Ini kenapa harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak? Itu adalah salah satu bentuk-bentuk contoh ketika berlawanan dengan syarat mumayyizah yang 4 tadi. Contoh yang pertama itu adalah darah kuatnya tidak nyampe 24 jam. Jadi yang lope itu darah merah tapi enggak penuh 24 jam. Berarti kan tidak sesuai dengan syarat mumayyizah tadi. Terus yang kedua, darah kuatnya lebih dari 15 hari, nggak cukup. Yang ketiga, darah lemahnya cuma 2 hari, nggak cukup. Yang keempat, itu sampai belang kayak gitu, itu ya zebra ya, itu sudah jelas tidak mencukupi, tidak sesuai dengan ketentuannya, karena diseling-selingi gitu. Jadi merah kuning, itu jelas sudah tidak sesuai. Atau berikutnya ini hanya ada 1 warna saja, jelas tidak sesuai, merah aja gitu misalkan, atau hitam aja gitu, jadi sudah jelas tidak sesuai dengan syarat tadi. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ini keterangannya ya, ketentuannya sudah disebutkan saya tadi. Ini di contoh yang ada lobnya di tanggal 1, itu adalah contoh bagi mubtada'ah ghairu mumayyizah yang tidak punya haid sama sekali, jika ikut pendapat yang mengatakan bahwa haidnya mubtada'ah ghairu mumayyizah itu hanya di permulaan saja. Oke, sudah? Ini sudah selesai mubtada'ah saja. Oh, langsung ini sudah muhayyiro ini kayaknya. Oh, langsung ke mutahayyiro coba. Enggak, slide-nya lebih menarik di mutahayyiro nih. Oh, no. Nah, iya. Gampang sih sebenarnya untuk memvonis mutahayyiro, itu gampang karena dia nggak ingat apa-apa, udah
blank dia, sama sekali nggak ingat. Kamu pernah haid berapa hari sebelumnya? Nggak ada. Pernah suci di hari di waktu kapan? Nggak ingat juga. Pernah punya adat haid berapa? Nggak ingat juga. Jadi dia nggak ada yang diingat. Bukan pikun juga sih, tapi dia iya, kita memang nggak ingat semuanya ya. Cuma kan kita kadang punya catatan gitu kan ya. Jadi kita punya referensi begitu. Jadi dia sudah blank, asli blank guys katanya tuh. Ini untuk contoh ini adalah contoh bagi perempuan mutahayyiroh ya, mutahayyiroh. Oh ya, tadi pertanyaannya siapa tadi tuh? Oh ya, Mbak Aisyah. Itu ada dua, bisa dikategorikan dua. Jadi yang pertama adalah mutahayyiroh yang tidak ingat sama sekali kebiasaan bersesucinya kapan. Dia nggak ingat kapan. Biasanya kan kita ingat biasanya. Saya biasanya sucian itu pagi. Biasanya kan ingat kan ya, ada yang kita ingat begitu. Nah, dia gak punya tuh. Dia gak punya begitu. Efeknya apa? Ya dia tetap berkewajiban setiap kali mau fardu, mau sholat fardu, mandi. Mandi tiap kali fardu. Wah, kalau panas sih ya masih mending, tapi kalau sekarang hujan-hujan keriting, dingin banget, belum kering udah mandi lagi. Ya itu, makanya kalau tidak ada hal yang dia ingat, itu memberatkan dia. Kenapa ada sebutan mutahayyiroh, ada sebutan muhayyiroh ya? Ini mutahayyiroh dia bagi yang pelakunya, bagi pelaku, bagi oknumnya dia sebutannya mutahayyiroh. Muhayyiroh ini muhayyiroh bagi orang yang mau menghukumi. Misalkan ada orang yang nanya ke kalian, Mbak, adik, kakak, misalkan nanya, ini gimana ya hukumnya? Saya keluar darah, nggak tahulah ini berapa hari ke sekarang. Dari kalian tanya, sampean ini muqtadah apa mubtadaah? Jadi kalau kalian itu ditanya, ada orang yang nanya ke kalian kasus darah dan semacamnya, itu tanya dulu yang pertama, mubtadaah apa muqtadah gitu. Yang penting dia setidaknya tahu saya muqtadah. Maksudnya kalau misalkan dia nggak ingat mubtada atau muqtadahnya aja sudah nggak ingat, ya pengen tak cubit ginjalnya ya. Ya makanya mutahayyiroh itu ketika bertanya biasanya begitu. Pokoknya saya ini, nah kalau sudah pakai pokoknya, nah pokoknya saya ini sudah lama keluar darah. Berapa hari ke sekarang? Nggak ingat. Warnanya apa? Nggak tahu. Biasanya kamu pernah haid berapa hari sebelumnya? Nggak ingat juga. Biasanya kamu bersesuci di jam kapan? Pagi, siang, sore, malam? Nggak ingat. Nah, kan yang mau menghukumi kalian sebagai orang yang ditanya itu kan bingung. Nah, jadi muhayyiroh itu adalah orang yang membingungkan para ulama, itu maksudnya. Jadi orang ulama yang ditanya oleh seorang perempuan yang mutahayyiroh kasusnya itu namanya muhayyiroh, berarti dia juga membingungkan para ulama untuk menjawab kasusnya. Makanya disebut muhayyiroh. Hayyaro yuhayyiru ya muhayyirun, orang yang membingungkan. Meimo dewa. Meimo ngebingung. Ya, pas mutahayyiroh juga ulamanya. Ya, itu mutahayyiroh. Dan ini adalah yang mutahayyiroh total, gak ada yang diingat sama sekali. Di slide berikutnya itu adalah contoh mutahayyiroh yang dia punya satu hal yang dia ingat. Dia ingat biasanya saya bersesuci di pagi. Pagi biasanya setiap kali saya haid, meskipun saya tidak ingat berapa hari haidnya, saya biasanya bersesucinya itu pagi. Tiap pagi saya bersesuci. Setiap kali haid saya bersesucinya itu di pagi hari. Nah, itu ada satu hal yang membuat dia agak ringan kasusnya. Jadi cukup setiap pagi dia, misalkan subuh ya, setiap subuh dia melakukan mandi, sisanya duhur, asor kan? Asor, maghrib sama isya itu cukup wudhu saja atau tayamum. Ringan kan? Lumayan, setidaknya nggak begitu dingin. Itu ingat satu aja udah ringan gitu tuh. Tapi apalagi ingatnya nambah. Gitu. Ini contoh
ada tanggal bukan berarti dia ingat ya. Jadi sebenarnya dia itu di bulan itu ke samping itu tanggal sampai 30, ke bawah itu bulan. Jadi bulan 1 dia sebenarnya haid sampai 9 hari. Bulan kedua sebenarnya dia haid sampai 7 hari. Nah, di bulan 3, bulan keempat kasus dia melakukan tindakan kriminal. Dia istihadah dan dia tidak ingat kebiasaan haid sebelumnya. Nah, jadi itulah kasusnya mutahayyirah. Merah semuanya ini bukan berarti merah ya. Jadi bisa jadi dia gak tahu warnanya gitu. Ghairu mumayyizah pasti. Kalau misalkan mumayyizah ya gampang. Yang kuat haid, sisanya istihadah. Lanjut. Nah, itu iya memang itu ada tanggalnya sebenarnya ya, cuma di sana kayaknya tidak jelas. Itu ada di tanggal yang kena garis merah. Itu adalah kemungkinan haid. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena mutahayyirah tidak pernah jelas haidnya di mana, istihadahnya di mana. Bukan nifas, nggak ada nifas di sini karena nggak ada bayi, nggak ada anak. Oke. Garis merah itu adalah kemungkinan haid. Yang tidak terkena garis merah itu adalah kemungkinan puasa yang bisa dianggap sah. Kemungkinan sah, bukan sah. Jadi di sini dia itu melakukan ini kalau misalkan mutahayyirahnya kebetulan terjadi di bulan Ramadan dan berlanjut ke bulan Ramadan Syawal. Jadi mutahayyirah itu puasa 1 bulan full itu yang sah 14 hari doang. Puasa lagi di bulan berikutnya bulan Syawal 1 bulan full itu yang sah 14 hari saja. 14 tambah 14 28, sisa 2 hari. Untuk menggenapi 2 hari itu ada cara lain lagi. Begitulah mutahayyirah. Tapi ini sah 14 hari bagi perempuan mutahayyirah yang tidak punya ingatan, yang tidak punya kebiasaan suci di malam hari. Ya. Kenapa? Bedanya karena kalau misalkan dia punya kebiasaan suci di malam hari, besoknya dia bakalan puasa. Kalau misalkan dia punya kebiasaan suci di waktu duhur, yang di hari itu dia nggak puasa, ya kan? Ya, makanya sahnya itu 14 hari. Kalau misalkan kebiasaan sucinya di malam hari, dia cukup puasa 2 bulan sudah penuh, sudah full 1 bulan. Haha. Saya paham aura-auranya itu. Ya begitu. Apa ya? Bapak? Begitu mutahayyirah. Memang membingungkan. Makanya semoga tidak mutahayyirah dan muhayyirah. Ya istihadah saja sudah cukup membingungkan kan ya? Istihadah. Deg-degan gitu meskipun udah teorinya udah kita kantongin banyak, tapi ketika pengalaman terjadi beneran istihadah itu, ini apa ya? Ini apa? Keringetan dijedingin. Dihitung lagi, jangan-jangan ini haid. Istihadah mungkin karena terlalu lama di pondok gak kerasan, yang lain pulang kita gak pulang. Istihadah. Bagaimana? Itu puasanya mutahayyirah ya? Ya oke, anggaplah paham. Lanjut. Nah, lanjut di slide berikutnya itu untuk memenuhi puasa yang 2 hari. Baru kali ini saya menjelaskan mutahayyirah sekali, 10 menit selesai. Padahal saya juga tidak paham. Karena harus diulang sebenarnya. Untuk menggenapi yang 2 hari, karena kita menganggap bahwa puasa itu puasa Ramadan 30 hari ya. Ya kecuali mungkin misalkan kebetulan puasa Ramadan 28. Kalau misalkan ini kebetulan 30 hari berarti kan masih kurang 2. Nah, cara melengkapi yang 2, menyempurnakan yang 2 hari itu adalah yang warna hijau
yang warna hijau itu adalah warna untuk kesempatan melakukan puasa. Ini ke bawah bukan berarti 6 bulan ya. Sebenarnya ini cukup dilakukan dalam waktu 1 bulan. Jadi di dalam waktu 1 bulan setelah Syawal, Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah itu puasa 36, 6 hari. 3 hari di awal, 3 hari di pertengahan. Ya setidaknya senyum lah ya. Namanya juga mutahayyirah. Ya. Ya. Lu sudah mulai mutahayyirah. Ya yang penting saya ikhbar saja bahwa untuk melengkapi puasa yang 2 hari itu puasa selama waktu di bulan Dzulqa'dah itu puasa 6 hari, 3 hari di tanggal 1, 2, 3, 3 harinya di 16, 17, 18. Puasa 6 hari, 3 hari di tanggal 1, 2, 3, 3 harinya 16, 17, 18. Kenapa begitu? Ya itulah kemungkinannya. Kalau misalkan dia haid di tanggal, ini kan ceritanya masih keluar darah, bukan berhenti, darahnya lanjut. Kalau misalkan dia haid dari tanggal 1, 15 hari akan berakhir di tanggal 16. Otomatis puasa yang sah di tanggal 17 dan 18. Ya begitulah seterusnya. Kemungkinan. Kenapa harus 15? Karena dia nggak jelas haidnya berapa hari. Makanya langsung diukur maksimal haid. Ini mutahayyirah. Tetap kita punya patokan kop di atas ini tentang mutahayyirah. Kalau kayak kita kan aman. Jelas. Kalau misalkan darahnya berhenti, misalkan selesai bulan Ramadan, Syawal udah nggak ada darah lagi, berhenti, ya selesai, berarti cukup lengkapi yang 14, berarti sisa 16. Puasa 16 hari normal, nggak usah sebulan penuh. Ini kalau mutahayyirah terjadi beneran, puasa 2 bulan sama 6 hari setelahnya. Itu pun yang sah ya 1 bulan, karena nggak pas sah selama 2 bulan. Kurus kayaknya nih mutahayyirah ya. Puasa iya, kepikiran mungkin ya, mungkin ini masih harus ngurusi anak kamar, ketua kamar dan segala macam. Tuh banyak sekali ribet urusan ini. Ya, belum nggak kerasan. Masa kalian kerasan di sini ya di pondok? Sama. Kerasan. Lanjut slide-nya. Oke. Udah. Jadi kalau kalian beranggapan sudah selesai, ini sebenarnya banyak setelahnya ini masih pembahasan mustahadah di dalam nifas. Nah, tapi saya pikir dan saya putuskan ya setelah berpikir tidak dibahas pada malam hari ini kayaknya, karena sudah jam 9, dari tadi baru nyampe juga jam 9. Seandainya waktu begini ya, ini lama pulangnya, ini jam 9 terus. Ya sudah, ini slide terakhir, anggap saja begitu, sudah selesai. Meskipun sebelumnya ini banyak masih slide-slide-nya. Info saja bahwa istihadah di dalam nifas itu juga 7 jumlahnya, sama seperti istihadah di dalam haid. Oke, segampang dan semeriah, seceria itu belajar haid dan nifas istihadah. Ya, jadi warna-warni banget, makanya saya buat warna-warni. Ya, secapek itu dia mendengarkan dari tadi sampai tertidur. Oh. Ya, segampang itu ya belajar. Ya, saya pikir
Udah lama banget ya kita mempelajari ini, sampai lapar lagi ya. Butuh tenaga buat belajar haid. Nah ya, karena ini udah malam ya, jadi gak usah saya simpulkan apa yang dari tadi narasumber paparkan ya. Ya jika ada yang mau bertanya baik peserta offline atau online silahkan, bukan maksudnya silahkan japri sendiri ya ke narasumber kita atau ke kru Tanwirul Afkar ya. Oh, IG-nya Ustazah itu Poam Citi 95. Ya, Poam Citi 95. Poamnya gak usah petik ya, Poam. Ya, Poam Citi, Citi CITY 95. Ya, gitulah. Ya, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.